Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah wishlist yang sebenarnya bentuknya agak awkward alias agak kurang. Cuma yang saya pengen tuh sebenarnya versi yang biasa, tapi ini dapat keresekan dan red kali 100. Ya udahlah ya bodo amat. Yes, ini HG Perfect Strike Freedom Rouge yang rilis di tahun 2024, harganya 2.300 yen. By the way, ini tuh bukan Gunpla reject ya. Biasanya yang bungkusan plastikan kayak gini doang tuh buat display di toko tapi bisa diperjualbelikan ya, I don't know lah. Manualnya juga dari The Goat Dalong yang sebenarnya sih katanya nggak boleh dipakai buat komersil. Di sini saya akan membahas love and hate relationship saya dengan Gunpla yang jujur desainnya agak kurang alias jelek. Contoh sebelumnya udah ada di review Amazing Barbatos Lupus. Ini saya mau bahas runnernya dulu. Buat price point 2.300 yen, buat saya sih sangat amat oke ya. Apalagi dapatnya red kali 100. Jadi ini tuh ada dua tipe runner. Yang pertama runner dari Strike Freedom yang rilis di tahun 2016 sama runner barunya si Strike Freedom Rouge. Saya yakin Bandai udah cuan banyak banget dari moldingannya HG Strike Freedom Revive ya. Dia tuh beneran banyak banget desain HG build-nya, mulai dari Amazing Strike Freedom, terus ada Love Phantom, terus ini yang paling baru Strike Freedom Rouge masih aja pakai moldingan tahun 2016. Bagus atau jelek? Jawabannya ya bagus-bagus aja. Dari segi komersil sudah jelas Bandainya cuan, dari segi konsumen juga HG Strike Freedom tuh tidak sejelek itu kok, bisa dibilang ya Gunpla modern yang udah sangat amat oke lah. Tapi kalau jajan ini red kali 165, jujur saya nggak ikhlas sih. Ini as always ya, sebuah konsep wishlist yang saya imani adalah terutama untuk Gunpla yang bentukannya kurang. Kalau nggak punya dan nggak beli juga, ya it is very oke, nggak bikin saya meninggal juga kan. Kecuali kalau harganya menarik kayak ini red kali 100 kan, ya masih terjamah lah sama dompet. Pokoknya kepuasannya akan beda ketika kalian dapat wishlist harganya murah sama ya yang agak nganu harganya, ya atau enggak. Mungkin beberapa di antara kalian juga setelah nonton video-video di channel ini jadi pada ngeh kan masalah kayak gituan. Pasti beda kok rasanya. Ini kalau saya bahas Gunpla yang bagus ya, sebenarnya agak susah ngasih tahu ke kalian. Soalnya mostly Gunpla tuh bagus-bagus aja. Tapi kalau ditanya Gunpla atau HG yang agak kurang, saya bisa bilang seri build. Wah, dimarahin nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Nggak, kalau saya sih sesimpel nggak suka seri HG build tuh karena itu kan sebenarnya re-release yang cuma ditambahin dikit parts doang ya. Even kayak ada beberapa yang kalau saya rasa sih lebih bagus versi originalnya daripada versi build-buildannya. Preferensi pribadi. Tapi kalau ditanya apakah saya punya HG build dari awal sampai Metaverse, jawabannya punya. Fokusnya saya bahas si Perfect Strike Rouge ini dulu deh. Buat saya, Gunpla ini tuh konsepnya lucu aja. Lucu tapi maksa. Tapi lucu, tapi jelek. Gimana ya? Jadi kan ini tuh Strike Freedom yang pengen desainnya tuh revert back jadi Perfect Strike dengan menambahkan beberapa aspek elemennya Strike. Secara konsep kayak lucu aja gitu. Wow, Strike Freedom dibikin jadi Perfect Strike pakai Freedom gitu. Strike Freedom ya sih nyambung banget loh pokoknya itu. Tapi aspek-aspek desain Strike yang di-infuse ke Strike Freedom ini tuh maksa parah. Bahasnya ntar kalau Gunpla-nya udah jadi. Terus saya nonton animenya juga si build yang Battlelog sama Metaverse ini tidak ada keterikatan batin terhadap Gunpla ini. Ya udah jelek aja, tidak se-Sparks Joy itu. Buat saya HG build yang kurang banget entah dari bentuk atau keterikatan batin itu tuh ibarat jadi kayak kanvas kosong. Terus karena saya punya sedikit spirit modeler, jadi ngelihat model ini tuh bentuk basicnya kayak oh iya bagus, kayaknya kalau di otak atik dikit diilangin aspek-aspek jeleknya bakal jadi jauh lebih keren. Nggak bohong sih, HG build tuh bagus banget buat kalian yang mau explore ngotak-ngatik Gunpla. Soalnya kan dari base model kayak gini tuh pasti ada part sisaan dari rilisan sebelumnya kan. Itu tuh pasti kepake banget buat suatu modifan lah. Dan karena bentuk-bentuk parts barunya juga terlihat modified, jadi memudahkan kalian yang mau custom-custom tuh lebih explore lagi. Kalau saya sih wacananya Gunpla ini tuh nggak akan dijadiin straight build doang. Beneran bakal saya ubah jadi sesuai apa yang saya pengen dan apa yang saya bayangin. Again ya, yang tadi saya bilang, secara konsep tuh ini udah lucu. Tapi kalau secara bentukan masih sangat amat kurang. Ya, semoga wacana yang saya mau buat ini bisa terrealisasi. Amin. As always, friendly reminder, buat kalian yang punya pertanyaan seputar Gunpla, kayak, Bang, ini murah atau enggak? Bang, ini worth atau enggak? Semua pertanyaan kalian tuh jawabannya pasti udah saya bahas di video yang ada di channel YouTube ini, 92% lah. Jadi silahkan menamatkan dulu video-video yang sudah saya upload. Nah, ini Perfect Strike Freedom Rouge-nya udah mau beres. Jujur lumayan excited karena banyak kan gimmick yang bisa dimainin. Dan apakah Gunpla ini tidak sekurang yang saya bayangkan? Cuma kalau ngelihat sekilas sih, ini sorry, kurang banget ya.
Sedikit bahas tentang desainnya. Jadi, Perfect Strike Freedom tuh strike freedom yang desainnya mengikuti ke arah style Perfect Strike dengan beberapa aspek desain strike yang dimasukin ke Strike Freedom. Kenapa namanya Rouge? Karena ada yang namanya Strike Rouge alias punyanya Kagami Yuasa. Ini buat yang versi metaverse-nya. Kalau yang buat Battle Log ya itu Perfect Strike biasa. Paling jelas sih Perfect Striker ya, yang kalau di sini interpretasi desainnya agak diubah. Si Eyeless Strikernya jadi pakai dragon, ditambah ada rifle sama pedang gede yang nggak ada konektor langsung ke si strikernya tadi. Buat aksesoris launchernya ada di bahu bagian kanan sama backpack sebelah kiri. Buat bagian sword strikernya ada di bahu sebelah kiri sama pack sebelah kanan. Ya buat bagian perfect strikernya oke lah, lucu. Apalagi di bagian eyelenya ya. Cuma part-part yang ada di bahunya itu jujur sangat amat maksa. Nah ini yang buat saya kurang banget tuh di bagian aspek-aspek desainnya strike yang dimasukin ke Strike Freedom. Ini kayak kenapa tanduknya harus bengkok-bengkok kayak gitu? Bentuknya jelek lagi, tipis, kecil. Sama saya nggak tahu ya kenapa doyan banget masukin cucuk-cucuk kayak gini. Di La Phantom juga kurang lebih yang bikin agak kurangnya tuh ya itu dimasukin sirip-sirip. Ini kurang banget. Kayak ganggu aja sih, maksudnya Strike Freedom tuh kan bentuknya udah kotak-kotak blocky banget ya, tiba-tiba dikasih cucuk-cucuk gitu. Enggak sih buat saya ya, tinggal dipatahin juga ya gampang lah itu. Dan kalau kalian perhatiin di bagian armornya tuh ada satu leveling yang bentuknya lancip-lancip gitu. Jujur itu detailnya kayak gunpla bootleg zaman dulu, jelek banget. Weaponnya sama kayak Strike biasa, dapat anti-ship sword sama hyper impulse cannon. Buat swordnya pakai beam efek warna hijau, jujur agak aneh soalnya kan biasanya Gundam itu warna merah ya. Mungkin biar kontras kali sama pedangnya yang warna pink banget. Buat cannonnya biasa banget bentuknya, nothing special. Ya, setara beam rifle tapi bentuknya panjang. Yang saya suka dari Gunpla ini adalah siluet desainnya. Seperti yang kalian tahu, Strike Freedom tuh kan backpacknya emang udah gede ya, apalagi yang versi HGCE. Di sini, karena backpacknya diubah jadi ala-ala Ale Striker, yang bentukan aslinya tuh tipis dan kecil, tapi karena ini pakai dragon, jadi mau nggak mau, si bentuk sayap-sayapannya tuh jadi harus lebih besar dan bervolume. Ditambah, konsep yang menurut saya keren turunan dari Gundam Seed Destiny itu adalah robot yang pakai pedang gede dan launcher gede. Jadi kalau mau diposein kayak gimana pun juga udah sangat amat keren, mau lagi pakai pedang atau pakai launchernya. Karena ini versi HG build, biasanya ada gimmick tambahan yang bisa nambahin playability dari gunplay ini. Betul sekali, pedang dan launcher panjangnya itu bisa digabungin jadi versi Super Schwarz Geher, sorry kalau pronunciation-nya salah, saya bukan orang Jerman, sama Super Agni dengan additional beam effect di sisi sebelahnya. Gimiknya lucu, bisa jadi dua mode dan saya selalu suka kalau ada satu weapon yang punya dua pegangan buat jadi dua mode berbeda. Buat versi pedangnya oke lah, jadi tambah segitiga, lancip, besar, bervolume gitu ukurannya, mantap. Apakah gimmick ini ada efeknya di Gunpla Battle? Jujur saya nggak ngerti ya, kalau misalnya ngegabungin dua weapon sih biasanya nambahin output ya, at least si beamnya jadi lebih gede gitu. Cuma kayaknya ini nusuknya masih pakai si senjata yang akustiknya itu loh. Dari tebasan juga kagak tahu ya ngaruh atau enggak, tapi kalau nebasnya reverse gitu kayak Kenshin di Samurai X ya mungkin bisa jadi dua sisi lah. Oke. Lebih tepatnya iyain aja lah biar cepet. Tapi kalau mau ngomongin keren atau enggak, jawabannya keren banget. Mau diposein kayak gimana juga ya ganteng ya, yang tadi saya udah bahas karena siluetnya wah sudah sangat amat keren, mantap. Tapi kalau mau boleh protes ya, ini ada sebuah rentetan weapon yang jujur nggak guna banget. Kalau misalnya di Sword Strike biasa ya, strike biasa itu kan ya oke lah taktikal. Ini udah punya senjata Super Dragon gitu yang bisa cucu masih pakai anchor capitan kabel gini buat apa? Dan yang paling awik waktu ditaruhnya di bahu. Bodoh jujur, anjing kayak bakal kuat aja narik musuh. Kalau kata Wikia sih to capture or destroy the target. Nih simulasi ya. Lu lagi battle terus kayak syung, yang ditariknya meser. Nggak bisa anjing. Mana bagian yang bisa dicapitnya? Kagak ada. Tendang aja udah meninggal. Tapi kan bang, di tangannya ada beam blade, itu senjata taktikal kalau lagi ditarik terus ditusuk. Mana harus diputar dulu lagi, anjing tidak efisien sekali. Kenapa nggak langsung serut gitu aja gitu? Nggak, jawabannya nggak bisa. Kalau misalnya pun si anchor tadi berhasil menarik meser, ya tinggal tendang lagi kayak bakal berhasil nusuk aja. Mau Perfect Strike Freedom Rouge ini punya Super Dragon juga nggak ngaruh lawan meser. Mesernya ada transam, tinggal ditubrukin aja udah meninggal. Nah, kalau buat Super Agni ditempelin dua weapon gitu yang tadi saya bilang kan nambahin output, ya mungkin lumayan ngaruh lah, tembakannya jadi lebih besar dan kuat. Oke itu. Bisa kalau mau ngancurin kapal atau musuh-musuh yang lebih besar gitu. Next, romansa dari desain Strike Freedom yang paling saya suka, apalagi kalau bukan tembakan pelangi alias High Mat Burst yang ngedeploy semua senjata terus kayak ini dragonnya nyopotnya sangat gampang kayak tinggal ditarik doang. Railgunnya juga jujur ribet, harus diputar
diputerin dulu sama kayak beam blade yang ada di tangan tadi, keburu meninggal. Dan ini adalah posing high mat birds versi low budget. Maaf banget ya, nggak saya pakai instant atau apa. Jujur agak males nge-pose ini. Hehe. Tapi kebayang lah ya, semua tembakannya keluar. Ya udah tamat, musuhnya kalah, hebat, keren, Strike Freedom, Gundam paling kuat. Ada hal trivial yang saya pertanyakan. Jadi ini tuh kan seri build metaverse ya, yang dimana HG-HG-nya tuh lagi pada pakai teknologi baru, yaitu Polarized Beam Effect. Perfect Strike Freedom Rouge ini keluarnya paling akhir, tapi tameng beningnya masih pakai clear parts biasa, kagak pakai yang Polarized. Aneh. Maksudnya kan teknologi itu tuh yang paling digembar-gemborkan dari awal HG-HG si tokoh utamanya tuh mau rilis. Tapi kalau mau ngomongin bentukan beam shieldnya masih sangat amat proper kok. Enhance dari tahun 2005 ke 2016 tuh jauh ya, dan masih bagus lah sampai sekarang. Ini juga ada satu hal minor yang sangat questionable. Jadi ini tuh kan si bagian strikernya, kalau strike tuh bisa diturunin kan ke bawah. Even ada kok di animenya. Cuma posisinya tuh kayak nanggung banget gitu. Pertama, nggak bisa turun ke bawah karena kehalang si bagian weaponnya kalau ditempelin ke striker. Kedua, posisi sayapnya tuh ngondoy ke bawah. Jadi kayak aduh kurang lah, itu harusnya posisinya agak lebih atas sih. Tapi kalau misalnya tadi ya di otak-atik ala-ala modeler sih mungkin bisa. Kenapa bisa ngondoy? Karena dia tuh sayapnya maksa pakai join sisaan dari Strike Freedom yang ukuran melnya tuh lebih besar. Jadi kalau lubangnya juga kan otomatis lebih gede, yang cuma bisa ditaruh di tengah. Dan karena setiap sayap menopang dua dragon juga sebenarnya understandable. Cuma ya again ya tadi siluet kalau si sayapnya turun jadi jelek banget. Jadi apakah HG Perfect Strike Freedom Rouge ini akan saya rekomendasikan ke kalian? Sebenarnya kalau dari bentuk jelas enggak ya. Cuma kalau ngeliat dari price point 2.300, banyak aksesoris, terus bentukannya juga ya oke lah. Masih boleh. Cuma kalau kalian gunpla enjoyer biasa ya, mending 2.300 yen jajan yang lain dah, nggak ini pokoknya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dodo.